Selamat pagi, saudara sekalian dimanapun berada di saat ini. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Dan salam jumpa kembali dalam renungan pagi untuk hari ini, hari Rabu tanggal 29 Desember tahun 2021. Mari kita berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan. Tuhan Yesus Maha Baik, kami datang kepada Tuhan saat ini ya Bapa. Berikanlah kepada kami Tuhan firman-Mu karena kami merindukannya. Urapi dan pakai hamba-Mu untuk menyampaikannya Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita lanjutkan lagi saudara-saudara pembahasan kita seputar Natal yang terambil dalam Injil Matius pasal yang kedua. Yang sudah kita bahas adalah ayat 1, 2, dan 3. Berarti hari ini kita bahas ayat 4 dan seterusnya. Tetapi untuk jelasnya, saya akan bacakan mulai dari ayat 1 lagi. Matius pasal 2, ayat 1, dan seterusnya. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Nah, saudara-saudara, kemarin kita sudah bahas bahwa terkejutnya Raja Herodes akan kelahiran Yesus itu dikarenakan ia iri hati terhadap Yesus. Sebab Yesus disebut raja, dan dia mengira bahwa Yesus nanti akan mendepak dia sebagai raja. Dia mengira nanti Yesus akan menggantikan dia sebagai raja. Dan dia tidak mau hal itu terjadi. Itu sebabnya dia menjadi benci kepada Yesus dan ingin membunuhnya. Lalu bagaimana saudara-saudara usaha Herodes untuk menyingkirkan Yesus? Nah, kita baca ayat yang keempat sekarang. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Rupanya, saudara-saudara, Herodes tahu kepada siapa dia harus bertanya tentang raja yang baru dilahirkan itu. Dia bertanya kepada semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Mengapa Herodes bertanya kepada mereka? Karena kelahiran Yesus itu sudah dinubuatkan jauh-jauh sebelumnya oleh para nabi. Dan tentu saja imam, kepala, dan ahli Taurat tahu akan hal itu. Karenanya Herodes meminta keterangan dari mereka. Lalu para imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi menjawab pertanyaan Herodes. Kita lihat ayat yang kelima. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi." Kitab Nabi mana, saudara-saudara? Nabi Mika, jawabannya. Lihat ayat 6. "Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Nah, perkataan dari imam kepala dan ahli Taurat ini diambil dari kitab Mika pasal 5 ayat 1, saudara-saudara. Nanti saudara bisa baca di rumah ayat tersebut. Nah, dari sini saja saudara-saudara kita bisa menarik kesimpulan, menarik pelajaran bahwa apa yang Tuhan sudah janjikan, walaupun itu ratusan tahun sebelumnya, tetap digenapi. Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Kalau dikatakan oleh Mika, di Betlehem nanti akan lahir Sang Juru Selamat, Tuhan tepati, saudara-saudara. Dan pada waktu itu, tibalah saatnya penggenapan dari nubuat Nabi Mika itu terjadi atau terwujud. Lahirlah Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus namanya. Dan saya percaya, saudara-saudara, sekalipun tidak ditulis di dalam Alkitab, sikap Raja Herodes ketika mendengar bahwa benar-benar raja yang sudah dinubuatkan itu lahir, ia tambah panas, tambah benci kepada bayi
Yesus itu yang adalah raja adanya. Kemudian, adakah usaha lain dari Herodes untuk menyingkirkan bayi Yesus itu? Jawabannya ada, saudara-saudara. Lihat ayat 7. Matius 2 ayat 7. Ini usaha lain dari Herodes untuk segera dapat membunuh bayi Yesus itu. Kita baca Matius 2 ayat 7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majusi itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Rupanya saudara-saudara, Herodes ini tidak begitu yakin akan keterangan dari imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dia bertanya lagi kepada orang Majus. Dan orang Majus itu dipanggil dengan diam-diam. Kok kenapa mesti pakai diam-diam, saudara-saudara? Ya, karena ada maksud jahat dari Herodes. Saudara sekalian, di mana-mana kalau orang melakukan tindak kejahatan, tindak perbuatan-perbuatan kriminal, di mana-mana saudara-saudara, kalau orang mau melakukan hal-hal yang tidak baik, orang-orang tersebut berusaha supaya jangan orang tahu. Mengapa? Takut ketahuan. Dan kalau ketahuan tentunya bahaya, bukan? Dia bisa ditangkap dan bisa dijebloskan ke dalam penjara. Nah, itulah saudara-saudara sifat manusia. Lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Padahal saudara-saudara, manusia tidak maha tahu. Tuhan yang maha tahu. Jadi sekalipun orang mau melakukan kejahatan itu diam-diam, toh Tuhan tahu. Sebab tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Artinya semuanya terang di mata Tuhan. Jelas kelihatan setiap perbuatan orang, termasuk perbuatan saya dan saudara. Tuhan tahu, saudara-saudara. Karenanya mari belajar takut akan Tuhan. Jangan melakukan kejahatan, jangan berencana melakukan hal-hal negatif. Tuhan tahu semua. Tuhan tahu sampai ke dalam dasar hati kita dan apa yang kita pikirkan, saudara-saudara. Makanya Alkitab katakan kita harus takut akan Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, saya berpikir kalau orang berani melakukan kejahatan, itu adalah orang bodoh. Artinya, dia berani melawan Tuhan. Siapa yang bisa melawan Tuhan? Dan siapa bisa menang melawan Tuhan? Tidak ada, saudara. Jadi setiap orang yang melakukan kejahatan pasti celaka sendiri. Sebab Tuhan tahu perbuatannya dan setiap perbuatan kejahatan itu ada akibatnya. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, marilah kita selalu melakukan apa yang benar dan berkenan kepada Tuhan supaya hidup kita berbahagia. Mengapa berbahagia? Karena Tuhan juga tahu kalau kita berbuat apa yang baik, kalau kita melakukan apa yang benar, apa yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan tahu. Dan Tuhan juga akan membalas saudara-saudara perbuatan baik kita. Tentu saja dengan Tuhan melimpahkan kebaikannya untuk kita. Itu sebabnya setiap orang yang melakukan apa yang baik, yang benar, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, orang itu pasti hidupnya berbahagia. Nah, kembali kepada Herodes. Herodes walaupun diam-diam, dia memanggil orang Majus untuk bertanya di mana itu bayi Yesus berada. Tuhan tahu apa yang menjadi rencana jahatnya. Betul, manusia tidak tahu apa yang dilakukan oleh Herodes, tapi Tuhan tahu, saudara-saudara. Demikian juga dengan kita, saudara-saudara. Betul, orang bisa tidak tahu dengan rencana-rencana jahat yang kita lakukan. Maksud saya rencana jahat yang akan kita lakukan. Tuhan tahu semua. Karena itu, barangkali ada rencana yang tidak baik di hati dan di pikiran kita, saudara-saudara, mari kita batalkan. Sebab semuanya nanti akan merugikan diri kita sendiri. Biarlah yang baik saja yang ada di hati dan yang ada di pikiran kita, saudara-saudara. Biarlah yang baik saja, yang benar saja yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari sampai hidup kita berakhir. Siapa melakukan kebaikan, siapa melakukan kebenaran, dia adalah orang bijaksana di hadapan Tuhan. Baik, kita kembali kepada Herodes. Ternyata, saudara, Herodes bertanya-tanya kepada orang Majus itu. Dan dengan teliti, ia bertanya kepada mereka, kepada orang Majus itu. Pokoknya Herodes ingin tahu di mana keberadaan bayi yang baru lahir itu yang disebut raja itu. Tujuannya ia ingin membunuh bayi yang baru lahir itu. Sekarang kita baca ayat yang ke-8.
Matius 2 ayat yang ke-8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya. Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Nah, ini kepura-puraan, saudara-saudara. Herodes berkata kepada orang Majus, kalau sudah ketemu dengan Yesus, beritahu aku di mana dia berada, supaya aku pun datang menyembah dia. Di mana-mana, saudara-saudara, yang namanya penipu, itu selalu berbohong. Omongannya manis, tapi niatnya jahat. Ini yang disebut mengelabui. Dan ini yang disebut kepalsuan atau kemunafikan. Mulut dengan hati berbeda. Ucapan dengan isi hati lain. Mulutnya Herodes berkata, aku hendak menyembah dia. Tapi hatinya berkata, aku hendak membunuh dia. Nah, ini pelajaran bagi kita, saudara-saudara, jangan jadi orang munafik. Jangan ada kepalsuan di antara kita. Sayangnya banyak orang Kristen palsu. Ucapan baik, tapi hati jahat. Adakah kita seperti itu, saudara-saudara? Jangan sampai ya, Bapak Ibu. Biarlah kalau kita berkata baik, karena memang hati kita juga baik. Kalau ucapan kita manis, karena memang hati kita juga manis adanya. Jangan sampai, saudara-saudara, di depan orang kita memuji-muji dia. Tapi di belakang memburuk-burukan dia, menjelek-jelekan dia, bahkan memfitnah orang itu. Jangan, saudara sekalian. Itu namanya kepalsuan, kemunafikan, dan kepura-puraan. Tuhan tidak suka kepada hal-hal seperti itu. Jangan sampai, saudara-saudara, di gereja kita seperti orang yang kudus, tapi di luar gereja amburadul hidup kita, saudara-saudara. Tuhan Yesus pernah berkata tentang orang Farisi. Sudah bisa baca dalam Matius pasal 23. Tuhan menjuluki mereka seperti kuburan. Luarnya dilabur putih, bagus, tapi dalamnya tulang belulang yang berbau busuk. Nah, saudara-saudara, kalau kita juga di dalam kita ada kepalsuan, ada kemunafikan, ada kepura-puraan, maka saudara kita juga seperti kuburan layaknya. Di luar bisa bagus, tapi di dalam busuknya luar biasa. Nah, saudara, mari kita bertobat kalau kita seperti itu. Kita minta ampun kepada Tuhan, dan mari kita memperbaiki diri. Baik, sampai di sini dulu, saudara-saudara, renungan kita pagi hari ini. Besok kita lanjutkan lagi karena pembahasan ini belum selesai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah datang menegur kami. Tuhan, ampuni kami kalau ada kepalsuan, ada kemunafikan, ada kepura-puraan di dalam diri kami. Kami mau belajar, Tuhan, hidup benar, karena hati kami kudus, bersih, suci di hadapan-Mu. Roh Kudus mampukan kami. Kami serahkan Tuhan hidup kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan mengenal hatiku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Aku tetap setia, Kau dapati. Aku tetap setia, Kau dapati. Aku tetap setia.